Saya share screen dulu. Terlihat nggak teman-teman? Share screen saya. Terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Saya membahas tentang pengelolaan pusat data nasional atau PDN. Ya mungkin udah pernah Anda ketahui bahwa pusat data nasional itu diatur oleh pemerintah ya. Ya, ya harapannya ya menuju negara digital ya mau nggak mau kita harus membuat pusat data nasional. Meskipun pernah kita kecolongan kan bahwa kita pernah kebobolan eh, apa pernah di ini dihack ya pusat data kita dan kita nggak bisa akses apapun. Tadi ini sudah saya record belum ya? Belum sih. Oh, udah. Oke, kenapa ini penting bagi teman-teman saya mengajarkan ini? Ya, untuk mengamankan data kita, data eh, yang pribadi yang kita miliki, bisa aja tanggal lahir, terus nama orang tua, terus NIK, terus data apa saja yang kita punya, itu tersimpan di pusat data nasional ya. Nah, kalau itu hilang dan atau dibobol dan juga dikembalikan lagi, ya otomatis data penduduk kita juga hilang gitu kan. Dan semua transaksi perbankan dan sebagainya akan ngefek karena semua web dan sebagainya yang layanan pemerintah itu kan mengacu pada data ini. Ya. Orang mau pindah kependudukan, orang mau eh, apa mengurus pernikahan kakak dan sebagainya itu ikut data ini semua. Ini data yang penting kalau sampai kebobol ini celaka. Ya, ibaratnya kayak kita sudah eh, pertahanan apa ya? Kayak kita punya tentara, tentaranya sudah disusupi, ya, disusupi dan ada penyusup di sana dan mengambil semua senjata kita gitu ya. Data adalah aset strategis negara, ya, tidak hanya cuman eh, apa ya kak kekayaan alam dan sebagainya ya, aset strategis ya. Aset aset negara kita adalah data penduduknya, ya. Dengan penduduknya banyak sekian dan sebagainya, jadi daya tawar untuk investor hadir di sini kan itu, bahwa kita punya penduduk yang jumlahnya banyak, terus banyak penduduk yang usia produktif ya gitu ya, usia produktif dan sebagainya gitu itu jadi aset data yang harus dipelihara gitu. Pemerintah memerlukan sistem data yang aman dan terintegrasi. Iya, data kita itu harus dijaga oleh pemerintah. Jangan sampai data kita itu diperjualbelikan. Banyak perbankan menyalahgunakan data-data kita untuk dijual kadang ke leasing atau ke asuransi dan sebagainya. Ya, saya sering ditelepon oleh oh, ada yang mau masuk ya kelihatannya. Oh iya, maaf. Oke, sudah saya ini ada yang udah mau masuk dulu. Sudah. Saya sering ditelepon oleh eh, orang asing yang ternyata itu menawarkan leasing. Tahu nomor saya dari mana ya? Data perbankan saya. Saya juga sering punya data nomor rekening dan sebagainya. Terus data pusat data nasional itu menjadi solusi layanan integrasi pemerintah, di mana sekarang ya pusat layanan itu ya digitalisasi sekarang itu ya. Kayak sekarang bayar pajak nggak perlu lagi bayar ke loket ya, sudah pakai eh, layanan digital pemerintah dan banyak kayak teman-teman sudah menikmati itu kayak bikin KTP nggak perlu ke Dukcapil ya, langsung daftar online juga bisa gitu. Itu menjadi solusi layanan digital. Semakin
bagus integrasinya ya, antara lembaga dan sebagainya akan semakin enak gitu. Mungkin di beberapa negara maju data itu sudah tersinkron ya, terintegrasi semua. Orang kena tilang karena dia salah parkir, ya itu dia juga nggak bisa ngakses nomor rekening dia. Dia tidak bisa naik kereta, dia nggak bisa berkegiatan dan sebagainya. Dia harus menyelesaikan eh, apa eh, tagihan dari denda itu gitu. Ya, Pusat Data Nasional adalah fasilitas terpadu untuk menyimpan, pengelola, melindungi data pemerintah. Ya, ini tugasnya adalah menyimpan data pemerintah untuk melindunginya. Tapi kenyataannya orang-orang yang eh, harusnya punya backup dan sebagainya, ternyata waktu waktu data kita itu dikarantina atau disusupi orang, terus kita nggak bisa masuk ke data kita. Wah itu ternyata nggak punya backup loh. Negara sebesar ini nggak punya backup itu kan juga celaka gitu kan. Harusnya kan punya backup. Jadi jangan sampai data yang hilang itu nggak bisa kembali lagi. Itu bahaya banget itu. Kita juga di UMI punya LMS dan sebagainya, punya siap. Kita punya backup. Kalau tiba-tiba LMS itu ya mudah-mudahan tidak, atau siap itu tiba-tiba hilang datanya semua atau diretas orang, ya kita masih punya backupannya, kita bisa munculkan backupannya itu, backupan terakhir. Itu. Kayak kita bisa ngerjakan tugas, terus listrik mati tuh, tek gitu kan. Biasanya kita kalau nyalakan auto saving, dia bisa menyimpan waktu terakhir kita mengerjakan. Ya, gitu. Berfungsi sebagai jantung dari digital pemerintahan Indonesia. Betul ya. Lanjut. Integrasi data antar instansi ya. Eh, Antar instansi, menjaga keamanan data, terus efisiensi infrastruktur, dan meningkatkan pelayanan publik dan mendukung transformasi digital. Saya kemarin eh, di ini ya di hukum ya, tentang apa ya? Saya mecah sudah balik nama sertifikat sertifikat tanah ya yang saya beli gitu kan. Saya pecah terus saya balik nama gitu kan. Ternyata SPPT-nya itu kita harus mengurus lagi gitu. Nggak bisa otomatis meskipun sertifikat kita itu sudah berubah nama dan sudah berubah ukuran dan sebagainya. Ternyata SPPT itu tidak tidak otomatis. Ternyata belum ada sinkronisasi data antara SPPT pajak SPPT itu sama data yang ada di eh, BPN gitu ya. Jadi belum ada sekarang, itu PR teman-teman di hukum tuh harus bisa sinkronkan itu. Biar masyarakat itu kalau ngurus surat ya otomatis gitu, pajaknya juga sesuai dengan ukuran yang dia beli gitu. Jadi jangan sampai dia udah beli dengan ukuran segitu tapi pajaknya masih ikut yang data induk gitu kan. Ya pernah eh, beli apa ya di perumahan saudara gitu kan. Dia mau mecah SPPT-nya gitu kan. Ternyata SPPT-nya itu ada tunggakan tuh. Tunggakannya cukup banyak karena dia masih satu induk satu perumahan itu, meskipun sertifikatnya sudah dipecah semua per masing-masing tapi ternyata SPPT-nya masih satu induk satu isi perumahan itu. Jadi orang yang mau mecah sendiri dia harus mengelunasi tanggungan semua teman-teman yang satu perumahan itu. Itu masih jadi PR ya. Ya, mudah-mudahan kalau tersinkronisasi data itu lebih mudah ya, teman-teman. Kayak di Samsat juga sama tuh. Eh, saya nyabut berkas mobil dari Bogor ke sini, saya harus ke Bogor dan itu harus bolak-balik 3 kali baru saya bisa ngambil berkas ini saya, terus dimasukkan ke Sukabumi. Harusnya kalau data itu benar ya udah berkas itu dijadikan digitalisasi saja, tinggal ditarik aja dari Sukabumi data yang ada di Bogor ditarik ke sini, kayak anak sekolah itu loh kalau pindahan kan nggak perlu, sekarang itu udah nggak perlu bawa ijazah dan sebagainya, tinggal
dari sekolah mana? Sekolah sana. Ya udah, surat pindahnya saja minta ya dari sekolah yang lama gitu. Dibikinnya surat pindah, udah datanya tinggal ditarik aja dengan berlandaskan eh, dokumen perpindahan tadi dari sekolah yang lama. Udah, jadi data anak dari nilainya, rapotnya, sebagainya itu langsung eh, terkirim gitu, langsung pindah ke sekolah yang baru. Itu jauh lebih praktis ya menurut saya. Gitu. Lanjut ya, komponen utama dari pusat data nasional adalah infrastruktur ya pasti ya server, terus cloud ya, penyimpanan virtual, terus keamanan ya, firewall, deskripsi dan sebagainya, manajemen data, ahli lah ini ahli teknisi dan analisis data ini ternyata banyak orang yang pintar di Indonesia tapi nggak digunakan ya. Jadi makanya banyak waktu ada pembobolan data PDN ini, Pusat Data Nasional, banyak praktisi-praktisi data itu mengomentari bahwa kebobrokan dari lembaga ini, cara mengelola datanya, cara mengamankan datanya, cara recovery atau menyembuhkan datanya yang dibobol itu. Ya, model pengelolaan dari PDN. Ya, ini adalah terpusat di semua data BPN, terutama di efisiensi, mudah dikontrol dan sebagainya. Terus model distribusi data tersebar di BPN pusat sebagai cadangannya. Jadi nyimpannya di sana. Ya, nyimpannya itu di PDN. Cuman di wilayah-wilayah itu tinggal akses saja datanya, butuh akses data apa. Misal Dukcapil ya udah tinggal ngambil data sana. Kayak kita itu eh, apa ya? Di Google Map itu Google Map di Gojek kok ada map ya, ternyata map itu ngambil datanya dari Google Map. Nah, sama kayak gitu ya. Jadi semua semua web-web pemerintahan itu nginduk datanya ngambilnya dari PDN itu. Kalau PDN menyimpankan datanya, kalau semua layanan itu adalah mengakses datanya. Ya, ini kebijakannya mungkin di teman-teman ya yang bisa eh, apa menelaah kebijakan-kebijakan ini. Lokasi dan tahapan pembangunan. Nah, ini eh, ada mungkin di saya nanti kalau sempat 2025 ini PDN itu Pusat Data Nasional itu mengajukan ya, lokasi tambahan ada di Batam, IKN dan Labuan Bajo sebagai cadangan untuk mengamankan data nasional. Jadi data nasional ini karena penting harus diamankan di berbagai tempat, disimpan di mana. Kalau ini ketahuan, ya misalnya kalau amit-amit ya, kalau kita alhamdulillah tidak ada perang ya. Hmm. Kalau lagi perang, ini sebagai sasaran empuk ini pusat data ini. Daripada capek-capek hancurin pertahanan apa kekuatan militernya, mending langsung ke pusat data nasional ya. Itu hilang eh, nominal di rekeningmu ya. Data perbankanmu hilang kan udah rakyatnya udah langsung miskin ya. Dia nggak punya tabungan lah malah. Ya, itu sebagai trik untuk dia mengamankan data disimpanlah di berbagai tempat ini. Nah, konsolidasi tahapannya adalah migrasi aplikasi, sertifikasi keamanan, operasional, dan pemeliharaan. Tantangannya adalah eh, integrasi antar instansi itu lambat di Indonesia ya. Saya yakin berbagai kepentingan. Dari dulu kenapa Samsat kok gitu-gitu aja ya? Karena mungkin biarkan dia itu ribet, biar ada pemasukan. Kalau semakin ribet semakin sulit ya. Kayak sekarang ada yang bikin SIM apa? SIM elektronik, SIM itu juga nggak jalan si aplikasinya karena eh, sengaja nggak dibuat jalan kelihatannya. Ya, iya. Karena biar apa SIM-SIM itu kalau orang bikin SIM bisa bisa pakai jalur offline dan mungkin banyak pemasukan yang masuk ke titik-titik itu ya. Saya nggak tahu ya. Ya kita
Kita merasanya seperti itu aja. Saya nyobain memperpanjang SIM secara online itu dari dulu nggak bisa-bisa sampai sekarang. Terus buat apa itu ada aplikasi itu? Nah, Signal kalau nggak salah tuh. Ya coba nanti kalau ada yang bisa di sini bikin SIM dari perpanjang dari situ, ya berarti waktu itu lagi oke gitu. Kemarin saya nyobain hampir 2 minggu, saya cobain nggak bisa itu. Standarisasi data belum seragam. Terus SDM keamanan cyber terbatas ya ini yang nanti harus. Makanya banyak orang yang yang bisa apa namanya bisa meretas dan sebagainya itu malah dicari. Dicari untuk apa? Untuk menguji ketahanan pertahanan itu. Jadi biasanya badan cyber itu memasang apa ya? Memasang pertahanan ya antivirus atau apa gitu ya untuk biar tidak dibobol tapi dia butuh orang-orang yang bisa hacker-hacker itu yang handal itu untuk mencoba masuk biar menguji ketahanan pertahanan itu. Ya, kalau nggak diuji mana tahu kita kebobol enggaknya. Makanya ada yang hacker-hacker itu untuk tugasnya adalah menguji pertahanan sebuah web eh, yang penting gitu ya. Nah, di perbankan ada yang dari BPN juga ada gitu. Dia dicari orang-orang yang pintar itu. Jadi hacker itu bukan bukan hanya apa negatif ya, tapi bisa aja jadi hacker yang memang menguji pertahanan sebuah web itu. Hmm. Ancaman seragam serangan ya. Ancaman serangan cyber meningkat ya sekarang ini semakin di sini semakin pintar orang banyak yang ini semakin meningkat ya. Ya, saya lebih suka teman-teman lebih ngehackin ya situs judul itu. Silakan dihack. Silakan diretas itu kan. Tapi mudah-mudahan nggak ditangkap ya. Malah ini yang mengacaukan situs judul malah ketangkep itu yang di negara kita ya. Bukan malah apa bandarnya yang ditangkap malah orang yang meretas itu. Kesiapan daerah belum merata ya ini. Ya, itu jadi kita. Strategi penguatan BPN meningkatkan kapasitas SDM, menguatkan infrastruktur dan jaringan nasional dan mengembangkan arsitektur dan terpadu, audit keamanan berkala, ya, budaya berbagai eh, data antar instansi, budaya berbagi itu penting itu. Eh, Bukan saya punya data saya nggak mau saya ini kan saya udah survei nyari data ini sulit. Nah, nggak mau dibagi itu yang masih ada di situ. Ya. Misalnya data tingkat pendidikan dan sebagainya yang megang aja data pendidikan. Kalau dinas sosial mau minta nggak boleh ya. Karena surveinya waktu itu mahal, habisin dana banyak, ya nggak bisa gitu. Itu masih apa ya? Masih ini kepentingan politik kalau itu. Harus budaya berbagi itu penting. Saya juga punya materi, punya RPS yang bagus ya saya kasih kasih aja, nggak perlu tahan ngapain sih gitu ya. Apa kita eh, kalau orang bisa memanfaatkan itu dan bisa menjadikan itu lebih baik ya lebih baik dikasih saja. Duh, pemerintah manfaatnya efisiensi keamanan ya. Terus interoperabilitas ya di, sudah terefisiensi dan keamanannya makin bagus dan kita bisa saling terhubung. Ya. Masyarakat layanan publik cepat dan semparan ya. Iya, semakin cepat layanan publik, semakin cepat perekonomian kita berkembang. Jadi kayak Gojek itu kalau ngurus ngurus apa perpanjangan pajak kendaraannya udah nggak perlu datang, tinggal ya, nggak perlu bolos sih mereka. Karena satu hari mereka tidak ngojek itu akan dampaknya panjang, bisa ke istrinya nggak dikasih nafkah, anaknya yang harusnya jajan hari itu tidak punya jajan dan sebagainya. Ya itu hal yang kecil aja. Kalau ibaratnya kayak saya tuh ngurus kemarin ke Bogor itu sampai 3 kali dan di sana seharian saya nggak harus izin kerja tidak.
tidak ngajar ya. Itu dampaknya kalau saya nggak terlalu ini, tapi kalau yang orang-orang yang pekerja harian kayak penjual makanan dan sebagainya, ya dia harus meluangkan waktu 3 hari untuk bolak-balik ke sana, biayanya dan sebagainya, ya itu ekonomi kita ya akan lambat tumbuhnya. Dunia usaha, ya, akses dan statistik akurat, terus akademisi sumber data dan risetnya inovasinya semakin bagus. Ya kesimpulannya, pusat data nasional ini adalah fondasi kedaulatan data nasional. Saya penting menyampaikan di sini biar teman-teman paham pusat data itu seperti apa. Jadi nanti eh, bagaimana pusat data itu dimaksimalkan di lingkungan hukum. Jadi orang yang eh, pernah punya kasus dan sebagainya harusnya itu ada catatan hukumnya. Nah, biar biar orang tersebut ada efek jerahnya. Saya pernah punya rental kamera dan sebagainya, ada yang kehilangan dan saya tahu data KTP saya di KTP-nya di saya pengen melaporkan bahwa ini orang membawa kabur kamera saya nggak nuntut harus ketangkep ya. Yang penting bisa nggak dicatat bahwa ini akan ada catatan kriminal si orang ini, dan tidak bisa membuat KTP lagi. Ternyata tidak bisa. Mereka dia cukup ke Dukcapil bilang bilang KTP-nya hilang dan bawa surat kehilangan dari kepolisian, dia sudah bisa bikin KTP lagi. Di kita kayak gitu. Jadi KTP itu nggak bisa buat jaminan. Itu ya. Ternyata gitu. Wah ya, nggak aman kalau gitu kita bikin apa jaminan KTP itu nggak aman sekarang. Ya, oke, mungkin itu aja. Ada yang ditanyakan teman-teman sebelum saya tutup perkuliahan ini? Izin Pak bertanya Pak. Boleh, boleh, silakan. Untuk keamanan data data pribadi gitu, kalau ada yang membuka atau seperti apa gitu Pak, pengamanannya seperti apa ya? Secara Dat- hukum? Data pribadi ya? Iya. Iya, Kalau saya nggak terlalu paham secara umum ya. Untuk pengamanan data pribadi, ya pasti password dan apa namanya itu harus sangat rahasia. Kalau saya suka mengganti untuk keamanan data saya, biasanya kalau udah diretas email, dia kemana-mana itu. Email kertas, mana-mana ya benar. otomatis ke media sosial kan. Media sosial Iya, pasti ada kertas dan sebagainya, pasti ke orang-orang yang follow kita atau teman-teman kita biasanya yang di, dimanfaatkan untuk penipuan itu. Kalau kalau saya ya mengamankannya sering apa ya mengganti password ya. Saya punya 5 password itu saya putar aja tuh bolak-balik itu aja. Eh, Kalau nggak bisa itu putar tuh. Password yang mungkin rahasia yang saya miliki. Jangan password itu cuman tanggal lahir atau nomor telepon atau apa hari penting itu jangan. Kalau bisa eh, yang sulit ya. Untuk secara hukum keamanan data itu ya sementara ini sulit untuk dikasuskan ya kalau ada orang memakai data kita dan disalahgunakan. Saya belum tahu ya. Eh, Mungkin teman-teman teman-teman pernah mendapati kasus itu ya silahkan coba nanti dibahas ya. Nah, saya belum belum pernah melihat kasus yang penyalahgunaan data pribadi orang terus untuk digunakan itu terus diangkat ke apa pengadilan terus ada vonisnya dan sebagainya saya nggak tahu. Yang saya tahu kan dulu kayak data pribadi handphone terus ada video apa terus dipublish bisa. ya di Ya, share itu kan data pribadi juga ya. Ya terus yang kena harusnya yang nge-share yang mahal. Cuman ternyata yang pembuatnya juga kena. Ya, itu juga kasusnya seperti itu, teman-teman ya. Oke, ada lagi? cukup Pak. Cukup Pak. Ya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih. Singkat saja.
Silakan disimak ada materi yang menarik yang bisa Anda lihat di LMS. Silakan disimak terkait tentang keamanan data. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, wabarakatuh. Pak.